Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mitra Dewi SSI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 10 Poto Singkarak, Kabupaten Solok. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, yakni guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 10 Poto Singkarak, yaitu Ibu Deni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu Deni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu Deni ya. Baik, Bu Deni, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Deni berikan untuk saya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, yaitu percakapan ini kita lakukan sebelum kita melakukan supervisi kelas atau observasi kelas nanti dengan Bu Deni. Adapun tujuan diadakannya supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui jalannya pembelajaran yang Ibu Deni lakukan. Jadi kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Jadi ini adalah untuk persiapan bagi Ibu Deni, yaitu persiapan awal sebelum Ibu Deni melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa kita. Ibu Deni, pertanyaan saya yang pertama yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai selama proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang mau saya capai, peserta didik menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan mengonfirmasi prediksi yang telah dibuatnya dengan tepat. Prediksi yang harus mereka buat itu yaitu adanya pertanyaan 5W tambah 1H atau adik simbol. Yaitu peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, dan kapan peristiwanya terjadi, di mana, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Oh, berarti nanti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Deni capai adalah bagaimana mengidentifikasi teks berita ya Bu Deni ya. Iya. Mengidentifikasi sehingga siswa nanti identifikasi 5W 1H ya, yaitu bisa mengetahui apa, siapa, di mana, dan bagaimana ya Bu Deni ya. Iya. Oke, pertanyaan saya yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu Deni kembangkan dalam proses pembelajaran ini apa saja? Area pengembangan yang mau saya capai dengan menyediakan teks berita dan memberikan video berita, peserta didik mampu mengidentifikasi sebuah informasi dalam mendapat informasi dari sebuah berita. Oh gitu ya. Berarti nanti yang sangat ingin Ibu Deni kembangkan dengan memberikan teks berita atau video berita, jadi siswa mampu mengambil atau kesimpulan dari berita yang mereka tonton atau yang mereka baca. Ya. Oh gitu. Oke Bu Deni ya. Terus bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Deni kembangkan? Di sini saya memakai metode pembelajaran discovery learning. Pola pengembangan pertama, saya akan memberi rangsangan berupa video dan peserta didik mendengarkan sambil menjawab pertanyaan yang mereka dengar, mereka baca. Setelah itu saya mengelompokkan siswa tersebut dan memberikan lembaran KPD yang mereka baca dan menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Setelah itu, setelah dibaca secara mandiri, nanti siswa tersebut atau peserta didik saya akan menyajikan berita atau hasil jawabannya ke kelas. Berarti pada pembelajaran kali ini Ibu Deni akan menggunakan model discovery learning, di mana pemberian rangsangan berupa video ya Bu Deni ya. Video nanti terus siswa melakukan diskusi dengan teks berita. Ya. Begitu Bu Deni. Setelah itu siswa berdiskusi dan mengumpulkan informasi, kemudian nanti siswa melakukan presentasi. Ya. Ya, seperti itu nanti ya Bu Deni ya. Terus kira-kira bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Media yang saya gunakan yaitu berupa koran atau berita yang saya ambil dari internet. Saya memakai PowerPoint. Saya menyediakan video berita
Ya. Terkadang saya memakai stick note. Sticky note. Hmm. Terus? Itu saja. Oh, lengkap sekali ya Bu Deni ya. Ada teksnya, ada videonya, berarti ada materi di PowerPoint-nya. Jadi Bu Deni nanti akan menggunakan media tersebut. Nah, kira-kira kapan Bu Deni akan melakukan pembelajaran di kelas tentang materi ini? Minggu depan saya akan masuk di lokal 7B jam ketiga dan 4. Oh, baik. Baik Bu Deni ya. Berarti hari apa ya Bu Deni? Hari Selasa. Hari Selasa minggu depan jam 3 dan 4 di kelas 7B. Ya Bu Deni ya. Oh, baik Bu Deni, saya nanti akan mengunjungi di dalam kelas Bu Deni ini jam 3 4 tadi ya Bu Deni. Iya. Nah, saya akan melakukan supervisi kelas atau observasi kelas dan saya akan melihat serta mencatat perkembangan apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Deni. Ya Bu Deni ya. Ya. Nah, nanti setelah kita melakukan observasi di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu Deni ya. Nah, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, percakapan ini akan saya lakukan nanti di depan pengajar praktik. Berarti Ibu Deni akan saya wawancari di depan pengajar praktik saya nanti. Ya, bersedia Bu Deni ya? Ya. Oke. Sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira apa yang Ibu Deni dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Dari percakapan kita ini, saya akan mendapatkan mengenai area pengembangan yang saya ajarkan dan metode atau langkah yang saya ajarkan ke siswa. Gitu. Ya, terima kasih ya Bu Deni. Selesai sudah percakapan kita pada siang hari ini. Demikian percakapan pra-observasi kami bersama Ibu Deni Marlina, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 110 Kota Singkarak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semua, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan satu membangkitkan semangat ya. Ibu tanya, apa kabar semua? Mejanya adakah ada sampah? Belajar kita berdoa dahulu ya. Tolong sekolahnya dipimpin doanya. Berdoa mulai. Ibu akan mengambil absen hari ini. Siapa yang tidak hadir? Sandy. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan bertanya apa pelajaran kita minggu lalu. Teks memberikan informasi yang teraktual ya, atau update atau terkini. Teks ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, karena setiap kita bisa mendengar setiap hari mendengar berita kan? Ya, mendengar berita bisa apakah itu tentang bencana alam, apakah itu tentang kebakaran, atau tentang politik. Nah, sebelum itu, kita sekarang belajar tentang beretika. Ya, tujuan Ibu sekarang mengidentifikasi unsur-unsur dari berita. Nah, ini siswa mampu menemukan informasi dari unsur-unsur berita. Nah, apa saja unsurnya? Ya, ada yang mengambil tambah 1H ya. Ada apa, siapa, di mana, kapan,
dan bagaimana? Ya. Nah, unsur-unsur ini nanti Anda temukan di dalam berita yang ditayangkan ya. Nah, sila Anda saksikan. Nah, Anda saksikan video ini dan jawab pertanyaannya ya. Dan rumah warga di sekitarnya tertutup Oh, kamu nonton, kamu jawab pertanyaannya. Sumatera Barat meletus pada Minggu 3 Desember 2023 sore pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat. Letusan tersebut diiringi dentuman yang cukup keras sehingga mengagetkan warga yang bermukim di sekitar kaki gunung. Silakan dijawab pertanyaannya. Ini direkam di Sudah dengarkan dari beritanya ya. Kan dikasih berita. Untuk beritanya tadi apa saja? Pertama ada apa ya? Itu apa yang terjadi? Erupsi Gunung Merapi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Ketika Gunung Merapi, para pendaki Gunung Merapi. Para pendaki Gunung Merapi dan warga sekitar yang berada di sekitar Gunung Merapi. Ya, sekitar. Bagus. Lanjut. Di mana kejadiannya? Di Kabupaten Tanah Datar. Mana? Kabupaten Merah Putih. Ya, lanjut. Kapan kejadiannya? Bapak Vanessa. Bapak Vanessa. Oh, ya, kita. Berdiri. Ya, bagus. 3 minggu 3 Desember 2021 ya. Ya, sudah kan mengerti? Kalau kita dari cara ini, sekarang Ibu memberikan KPD ya. Anda duduk berdasarkan kelompok yang sudah diatur. Nah, sekarang Ibu yang memberikan nama kelompoknya sesuai dengan unsur berita. Ini kelompok apa? Ya, ini kelompok siapa? Nah, ini kelompok mengapa? Ini kelompok mana? Ini kapan? Ada 5 kelompok. Nah, nanti Anda diskusikan dengan temannya. Nih, rasakan KPD ini ya. Ibu kasih waktunya 20 menit. Ya, coba kerjakan seperti Anda mendengarkan berita lagi. Ya, silakan jawab. Erupsi Gunung Merapi yang mengakibatkan tinggi abu mencapai 1 mm. Jadi bersama ya. Merupakan erupsi tertinggi. Balik KPD. Dua di mana? Itu masih pindah lagi. Ya, sebelum kita presentasi, kita breaking dulu ya. Semoga kita lebih semangat lagi. Ya, oke. Sambil kita berdiri. Nah, mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai hitam. Tangan ke samping, bulan terbaik. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, mulai presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi
terjadi. Peristiwa yang terjadi adalah erupsi Gunung Merapi. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu ialah seluruh pendaki dan masyarakat sekitar. Kapan peristiwa itu terjadi? 10.58 WIB Kamis, bulan 12 tanggal 1. Di mana peristiwa itu terjadi? Di Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena kolom abu teramati berwarna kelabu. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Erupsi ini terekam di Seom Mabrang dan abu maksimal 5,2 149 kali. Baiklah, itu presentasi dari kelompok kapan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok kapan sudah mendemonstrasikan. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Adakah tanggapan dari kelompok? Mana? Berdiri. Baiklah, saya dari kelompok. Baiklah, kami dari kelompok mengapa ingin bertanya kepada kelompok kapan. Sepertinya tadi untuk di mana peristiwa itu sebenarnya ada yang kurang. Karena tadi mengatakan Bukit Tinggi, Kabupaten Agam. Sebenarnya masih banyak lagi, ada di Tanah Datar, Padang Panjang. Ya, bagus. Terima kasih kepada Aira. Nah, tadi juga bagus tanggapannya tadi. Ada jawaban yang salah dari kelompok kapan ya. Kelompok mengapa misalnya jadi di mana peristiwa itu terjadi. Kejadian Gunung Merapi itu bukan di Agam saja ya. Ada di sekitarnya yang terdekat seperti Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, dan Bukit Tinggi. Nah, dan satu lagi. Baiklah, kelompok kapan saya akan menanggapi. Baiklah. Kelompok kapan saya mau menanggapi jawaban Anda tadi nomor berapa yang kapan peristiwa itu? Ya, bagus. Nah, kelompok kapan? Tadi ada kesalahan juga tentang jawabannya ya. Kapan peristiwanya itu terjadi? Terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2003. Dan terima kasih kepada kelompok kapan yang telah menyajikan. Silakan. Dapat kita simpulkan. Siapa yang mau simpulkan? Dulu. Putri. Putri yang ada adalah apa, siapa, kapan, di mana? Siapa mau menyimpulkan terlebih dahulu? Sendiri. Apa, kapan, siapa, bagaimana? Ya, pintar ya. Jadi dalam sebuah berita, ya, unsur-unsur yang kita dengar, kita mendengar berita nih ya. Kalau kita mendengar berita, kita harus tahu keberadaannya apa, ya. Pertama, peristiwa apa yang terjadi, ya. Kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Satu, di mana peristiwa itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi. Dan keenam adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Maka dapatlah ya kesimpulannya. Kita mendapatkan sebuah berita yang utuh. Ya, mengerti yang lain semua? Mengerti. Nah, bagaimana Anda? Apakah menyenangkan? Menyenangkan pembelajaran ini? Nah, untuk pertemuan berikutnya, Anda silakan baca lagi struktur teks berita. Pertemuan berikutnya ya. Nah, sebelum itu, Ibu minta ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini dengan membaca alhamdulillah. Ayo, kalau begitu kita bacakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pembelajaran ini dengan apa?
Ketemu lagi dengan saya dari SSI, seorang guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 1 Sita, Kabupaten Solo. Pada kesempatan ini kita akan bertemu di percakapan observasi, yang mana kali ini percakapan ini saya didampingi oleh orang guru hebat, yang pertama guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Kabupaten Sita, yaitu Ibu Marlina. Dan kemudian juga didampingi oleh Ibu PP, yaitu Ibu Wahdah Rahmi dari SMKN 10 Kota di atas. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ini terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin ini ya. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu ini ya baik. Ini percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan waktu observasi kemarin. Baik Bu Deni, ada pun pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Bu Deni terkait dengan jalannya proses pembelajaran ketika observasi di lapangan? Alhamdulillah, saya melaksanakan pembelajaran itu berjalan dengan lancar, membuat siswa aktif. Oke, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, siswa dan tempat terlihat lebih aktif ya di sini ya. Terus Bu Deni, kira-kira bisa diceritakan tidak? Bisa diceritakan kembali ada yang pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran Ibu observasi kemarin, dan langkah serta tahapan yang Ibu lakukan dalam proses Ada pengembangan yang saya lakukan kemarin, tujuannya itu membuat siswa lebih aktif, dari kreatif dan tentunya, dan ada kerjasama atau kolaborasi antara pendidik dengan peserta didik. Yang di dalam pengembangan itu atau siswa aktif dalam diskusi yang dengan menjawab lembar kerja yang saya berikan. Langkah pembelajaran atau tahap pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin bisa diceritakan lagi Bu Deni? Langkah pembelajaran yang saya lakukan kemarin yaitu saya menggunakan dengan metode discovery learning. Saya memberikan respon atau rangsangan kepada siswa berupa memberikan tentang berupa video, yaitu mengenai tentang berita dan jumlah meletus. Tapi itu setelah siswa menonton, nanti saya akan memberikan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan mereka. Setelah itu saya memberikan gambaran lembaran kerja peserta didik atau SKPD. Mereka di antara kelompok itu mereka saling berdiskusi untuk mencari jawaban apa yang saya berikan. Ini berarti ada yang pengembangan yang ingin Ibu Deni capai kemarin adalah melihat bagaimana keaktifan siswa, bagaimana guru melakukan kolaborasi bersama siswa, dan bagaimana siswa mampu bekerja artinya kemudian pembelajarannya sudah sampai kali menggunakan siswa learning dengan Ibu Deni menayangkan video tentang kita aktivitas, kemudian memberikan siswa KPD. Nah, kira-kira menurut Ibu Deni, apakah area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi sudah berhasil semuanya? Kalau sudah, mohon diceritakan Bu Deni bagaimana yang sudah berhasil dan Dilihat dari langkah pembelajaran saya tadi, dari pembelajaran kelompok tadi, sebagian berhasil, sebagian siswa masih belum mengerti jawabannya. Tetapi untuk kelanjutan dari itu, siswa bukan mampu saja menjawab pertanyaan saya. Nanti di pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan siswa yang mampu membuat itu sendiri. Dan siswa itu harus mampu juga menjadi pewarta. Alhamdulillah
setelah saya mengadakan dan tahap atau sampai ke akhirnya siswa mampu membuat sebuah video berita apa yang menampilkan sebuah berita yang baru-baru ini yang hangat, yaitu harga sembako naik dan banyak lagi yang diberitakan siswa. Jadi kalau ada kekurangannya masih belum mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran ini. Terus kalau yang baiknya setelah proses pembelajaran berlanjut, kan siswa sendiri sudah mampu membuat ceritanya sendiri dan membuat videonya juga ya Bu Deni. Nah, terus Bu Deni kira-kira dari kekurangan yang masih ada atau kendala yang Bu Deni hadapi tadi, adanya siswa yang kurang aktif tadi. Nah, ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas ini, kira-kira apa penyebabnya? Mungkin siswa tersebut kurang berminat dengan belajar bahasa Indonesia atau materi saya kurang. Jadi siswa yang kurang berminat dengan bahasa Indonesia atau materi yang kurang. Nah, kalau siswa kurang aktif karena tidak berminat, metode yang tidak tepat. Nah, kira-kira apakah rencana yang akan Bu Deni lakukan agar siswa ini semuanya aktif dan metode itu disukai oleh siswa? Saya akan memberikan atau saya akan melaksanakan model pembelajaran lain seperti programming atau juga lain. Ada yang lain selain model, kira-kira apa yang akan siap hadapi? Ini selain mungkin siswa ini banyak itu estetik, jadi langkah selanjutnya saya akan bawa siswa ke lapangan untuk mencari berita. Nanti dari lapangan mereka dapat melihat dan apa saja yang mereka dapatkan, nanti dari sana mereka bisa membuat sebuah berita atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berkaitan dengan produksi berita seperti melalui tempat Tuhan, supaya mereka lihat gimana mereka mengenai kejadian tadi, seperti mengapa hal itu terjadi, karena mereka melihat sendiri, jadi dengan melihat sendiri mereka mampu menjawab dari pertanyaan yang diberikan. Jadi ke depan lebih real lagi ya dunia, membawa siswa itu keluar ruangan, melihat di kita kira-kira apa berita dengan poinnya tadi 5W1K ya dunia, sehingga nanti siswa bisa menemukan sendiri beritanya dengan baik dan struktur yang dunia. Tapi apa yang akan digunakan bersama sebenarnya, tapi nanti ini akan melakukan apa yang ini rencanakan tadi. Baik, saya akan menunggu berita baiknya dari Bu Deni atau cerita baik dari Bu Deni setelah Bu Deni membawa anak ini keluar dan melihat langsung berita ini, bagaimana melihat langsung kejadian yang ada di alam dan bagaimana hasil berita yang dibuat oleh anak. Saya tunggu ceritanya dari Bu Deni ya. Baik Bu Deni, berarti kira-kira kapan Bu Deni semua kegiatan itu akan mulai Bu Deni? Saya akan mulai mungkin untuk pembelajaran berikutnya. Jadi tentang berikutnya Bu Deni akan menceritakan lagi apa yang telah Bu Deni rencanakan tadi. Oke Bu Deni, demikian percakapan pasca observasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bu Deni berikan kepada saya. Baik, kalau begitu demikian percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Sabrina.